Agus. Bang Ge, ini ada dua nih sekarang ini. Lilin, berarti ini Advent kedua di tanggal 12 Desember. Berarti 13 hari lagi menuju ke Natal. Ya semangat, kita harus semangat menyambut Natal. Semangat kan Bang Ge? Semangat. Tapi kayaknya masih kurang semangat nih adik-adik. Berarti kita harus nyanyi sekarang untuk menyemangati diri kita di hari Minggu ini. Semua bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu yang bertemakan Natal. Lagu apa Bang Ge? Dari Pulau dan Benua. Ayo semua berdiri, kita nyanyikan dua kali. Ayo Kak Grace. Wajib. Di belakang kita ada apa itu Bang Ge? Natal. Ada pohon Natal, ada lilin. Wah, Ada udah lilin. terasa nuansa Natalnya. Bulan Desember. Bang Ge, Yo. lagu apa lagi nih Bang Ge? Yang nuansa Natal dong Bang Ge. Kita nyanyikan karena berhubung dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. untuk Ayo Kak Grace. Dia lahir untuk kami sebanyak satu kali. Dulu kita nyanyikan lagu Mari Masuk sebanyak satu kali. Bapa
dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapkanlah itu Raja Kemuliaan, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ajarkanlah kepada kami segala ketetapan-Mu. Bukalah mata hati kami, agar kami mengenal keselamatan dan kebahagiaan yang Engkau janjikan di dalam Yesus Kristus. Kuatkanlah kami dengan firman-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala ajaran yang menyesatkan. Pimpinlah kami di jalan-Mu, agar kami meyakini bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati bagi kami, baik hidup ataupun mati. Dengarkanlah kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. 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 Oke, terus makan shalom. Shalom, diulangi lagi. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Jadi ini kita ngapain, Kak? Mau nyanyi, Kak? Kita mau nyanyi. Biar semangat ya, Kak, adik-adik. Nah, ini udah Advent yang ketiga ya. Advent yang ketiga. Jadi sebagai kita biar semangat lagi, kita mau nyanyikan satu lagu judulnya apa, Kak? Big or small. Berapa kali Kak Grace hari ini? Kali aja ya. Satu kali aja. Ayo Bang Gus. Boleh. Terus yang kedua untuk Natal, ini kan sudah tanggal 12, berarti Natal kita tinggal 6 hari lagi, yaitu pada tanggal 18 Desember 2021. Nanti ibadah Natal kita pakai aplikasi Zoom. Untuk linknya nanti Kak Rini share ke grup Burda dan orang tua, mungkin paling lama hari Sabtu pagi atau Jumat malam gitu ya. Untuk pengumpulan kolase sudah ditutup, tidak perlu diantar lagi. Guru sekolah minggu bakal menilai siapa yang layak untuk menjadi pemenangnya. Dari kelas TK 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 SMP, masing-masing ada satu orang pemenangnya. Ditunggu aja ya pengumumannya ya. Oke, sekian pengumumannya. Oke, kita akan memulai, kita akan ngakuin iman rasuli. Kak Grace lupa. Oke, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita akan dengarkan firman dari Bowu. Nah, sebelum kita dengarkan firman, kita akan nyanyikan satu lagu. Judulnya apa, Kak? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Berapa kali kita nyanyikan? Satu kali aja. Kali aja ya. Oke, Bang Agus. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, siapkan Alkitabnya, kita dengarkan khotbah dari Bow. Berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, buka Alkitabnya dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kita baca sama-sama ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah adik-adik, sekarang sudah bulan 12,
bulan kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik pasti senang lah ya. Pasti senang, bayangannya apa? Baju baru, sepatu baru, semua baru. Padahal bukan itu. Intinya kalau kita bulan Desember ini adalah merayakan apa? Kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang merupakan juru selamat kita. Judul khotbah kita hari ini adalah turut perintah Tuhan. Adik-adik kita kan semua belum pernah bertemu Tuhan ya, tapi kayak pernah di khotbah bau yang lama, Tuhan kita di dunia ini adalah siapa? Orang tua kita. Jadi kalau dibilang turut perintah Tuhan adalah artinya menuruti perintah orang tua kita. Pernah nggak adik-adik melawan orang tua? Pernah nggak? Enggak kan? Kalau kita melawan orang tua sedih nggak? Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kalau kita melawan Tuhan Yesus, Tuhan akan sedih. Adik-adik ada ingat nggak berapa hukum Taurat? Ada 10. Nah, yang sesuai dengan khotbah kita hari ini adalah hukum Taurat yang ke-5. Apa isinya? Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau di situ dibilang menghormati, apa adik-adik kalau jumpa siap gerak mak, siap gerak pak, begitu nggak menghormati orang tua? Bukan seperti itu ya, jadi bukan seperti mau menghormat bendera, tetapi dengan menuruti perintah orang tua, ya kan? Misalnya disuruh gini, Regina tolonglah mama cucikan piring. Si Regina nyaut, mama ini sibuk kali lah, aku kan lagi main masak-masakan. Seneng nggak mamanya Regina? Dia pasti sedih, ya kan adik-adik? Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, berarti si Regina sudah melawan hukum Taurat yang ke-5. Atau misalnya si Hari, tolong dulu nak, bantu jaga adik. Datang si Hari kan, males lama, awak lagi main game ini, lagi main game online. Sedih kan mamanya Hari? Sedih juga. Kalau kita melawan orang tua, kita artinya juga melawan Tuhan Yesus, ya kan? Tidak ada orang tua yang pernah menyuruh anaknya berbuat kejahatan. Pernah nggak? Enggak kan? Orang tua selalu mengajari yang baik supaya adik-adik apa? Supaya adik-adik di masa depannya nanti sudah besar-besar, sudah tamat sekolah, jadi orang yang apa? Yang pintar, bisa meraih cita-citanya, jadi dokter, jadi insinyur, atau polisi, atau tentara, atau TNI, atau ada yang mau jadi presiden. Ya kan? Nah, kalau kita tidak dari sekarang menurut perintah orang tua, mengikuti hukum Taurat, semuanya itu akan sia-sia. Nah, sekarang kan sudah Natal ya adik-adik, sudah Natal. Hari apa nih? Minggu depan ya, hari Sabtu kita Natal secara Zoom dengan live dimulai jam 6. Adik-adik yang udah dapat liturgi nanti dipandu sama kakak sekolah minggunya, dipanggil hidupkan mic-nya, hidupkan kameranya, mengucapkan liturginya dengan benar ya, dihafal. Ya adik-adik, intinya pada saat Natal ini kita bukan untuk bersenang-senang dengan baju baru, tetapi untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Oke adik-adik, amin, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa di surga, kembali kami bersyukur padamu Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya makna kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi berarti untuk kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik. Halo semuanya. Tadi sudah dengarkan firman Tuhan dari Bau. Dan sekarang kita mau persiapkan persembahan. Tapi kita bernyanyi dulu Kak Yopi. Iya, Kak Wina, kita nyanyi lagu Bertambah-tambah dalamnya. Tapi semua harus bangkit berdiri karena ada gerakannya. Kita nyanyikan supaya sekali aja. Ayo Bang Agus. Gerakkan badannya ya. Dan tunjukkan wajah sukacita sama Tuhan Yesus. Tambah dalamnya, Tambah lebarnya, tambah tingginya, kasih
Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Marilah kita memberikan persembahan. Sambil mengumpul persembahan, kita nyanyi lagu Natal Kak Yo. Ya, kita nyanyi lagu Hai siarkan di gunung. Sekali aja, lanjut nanti. Bang Agus. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mengumpulkan persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Sai Dio